dalam penelitiannya hanya 1 dari anak yang bertahan dari kemoterapi. Hanya 1 dari 10 anak yang bertahan daripada kemoterapi. Artinya dari 10 anak yang dikemo karena kanker, hanya 1 yang hidup, 9-nya meninggal. Nanti boleh main ke rumah sakit Wahidin Sudirohusodo, tempat penelitian yang dilakukan. Kenapa anak-anak itu survival rate-nya, kemampuan bertahannya sangat lemah? Kenapa? Hadirin, ya. Kemoterapi itu adalah sebuah obat cairan yang sangat keras. Jadi ada teman kami yang bekerja di area ini. Jadi membuat cairan apa? Kemoterapi itu, lalu katanya tumpah. Tembok yang kena tumpahan kemo itu melepuh. Antum boleh ngobrol dengan pasien-pasien yang pernah kemo. Itu lebih adil. Katanya seperti tubuh itu disiram oleh racun. Dan ini dikonfirmasi bahwa kemo itu dalam dosis tertentu merusak organ. Makanya bisa dinaikkan, bisa diturunkan. Kemarin kita tahu itu project ya. Kemudian ikhwas sekalian, apa daripada tujuan kemo itu? Adalah menghancurkan sel kanker. Sel kanker itu apa? Sel yang terinfeksi kanker yang bertumbuh, bermetaplase, membelah cepat. Kuku saya ini membelah terus sehingga tumbuh terus. Ya, rambut saya belum putih ya, alhamdulillah, baru 1-2 ya. Ini masih tumbuh terus dan kemudian artinya terjadi pembelahan sel rambut. Nah, bisa dipahami ya sekalian? Maka kalau saya di kemo, selain tumor saya yang tumbuh cepat, kuku dan rambut saya juga akan kena apa? Kena kemo secara otomatis karena kemo itu menghantam, menghambat pertumbuhan sel yang progresif yang cepat. Kuku dan rambut ini secara alami rontok. Memang progresif, dia cepat, maka dia kena hantam. Pertanyaannya, anak-anak sel apanya yang tumbuh selain kuku dan rambut? Semua pertumbuhan, tulangnya, semua dagingnya, pertumbuhan, giginya, matanya, semuanya. semuanya. Antum bayangkan anak 3 tahun di kemo bagaimana? Seluruh tubuhnya kena hantam, dihentikan secara paksa oleh kemo ini. Makanya terjadi fatality. Nah ini saudara yang bertanya, Ustaz ya. Jadi dalam definisi saya hari ini, ini pandangan, mau itu tumor, mau itu kanker, mau getah bening, mau kelenjar tiroid, itu sama penanganannya, pemahamannya, terapinya. Jadi begitu. Tapi anak-anak harus prioritas. Menurut medis, anak-anak itu dari mana? Dari ayah dan ibunya. Bagi saya bukan dari setan, ayah dan ibunya. Maka Ustaz Ikhwan Ikhwan El-Jubri ya, beliau memberi saya saran dulu sekali, Ustaz. Mungkin Ustaz sudah lupa. Kalau anak indigo itu yang diruqyah ayah dan ibunya. Berlaku juga untuk kanker anak, yang diruqyah wajib saya katakan ayah dan ibunya. Pasti ada. Bukan pada kakeknya, tapi pada ayah atau ibunya. Wajib selagi dia belum dewasa, belum balik. Kalau sudah balik, ini bukan jinazah lagi, tapi khodam dia. Jadi memang terapinya ayah dan ibunya. Herbalnya apa? Saya bawa herbal untuk dibagiin tadi. Saya tadinya mau nanya herbal, tapi sebelumnya udah nanya Ustaz dah. Ya kalau itu. Jadi mas kalian, mungkin kalau untuk anak, ini niatnya saya mau bagiin sebetulnya. Ini ada yang baru namanya Rocky Super Food. Ya memang ini diramu dari madu sider Tobi'i, madu sider Yaman yang paling tinggi ya, yang liar. Kemudian madu sider Nusantara, madu bidara dari Banyuwangi, ada dari Banyuwangi ya, dari hutan lindung Banyuwangi ya, ada sider di sana. Kemudian juga madu bunga batu sauda dari Mesir, dan kemudian ditambah yang penting ini sacha inci oil, dia ada omega 3, 6 dan 9. Juga ekstrak biji kelor. Dia ada booster untuk otak, pembersihan, booster dan seterusnya, dan juga beberapa hal lain di dalamnya. Ini yang paling ringan. Atau juga kita ada namanya Rocky for Kids untuk anak-anak ya. Kalau untuk dewasa kanker ya, Rocky Super dan probiotik. Jadi untuk anak ini
Semprot atau diminum. Ini saya keluarkan karena ditanya ya. Jadi tadi resep untuk anak ini. Kalau untuk dewasa ini. Ini adalah untuk apa? Untuk sel kankernya. Sel kankernya. Jadi bukan untuk kankernya. Untuk kankernya pasti ada pada orang tuanya. Diruqyah sampai dia paham, sampai dia reaksi. Ya, kalau sekali nggak reaksi, ulang lagi sampai ilham bimbingan dari Allah. Barakallahu. Baik, satu lagi. Ustaz Salman belum pernah nanya ya, Bro? Nah, udah nggak usah pakai mic, beliau suaranya keras. Nyampe Bandung aja kedengaran. Lanjut, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada kenalan dokter dari Turki ya. Dari Turki. Orang Palembang tetapi beliau jadi dokter di Turki. Nah, beliau mendapatkan kasus yang bingung saya untuk menjelaskannya dan memberikan tahu. Jadi anehnya itu dia menanyakan pasien tentang kankernya yang pindah dari kiri ke kanan. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan usianya seperti itu, kadang-kadang mohon maaf payudaranya kadang-kadang bisa seperti nenek-nenek ngaplek begitu. Kadang-kadang segar katanya begitu. Nah, itu Ustaz. Mungkin apakah itu dari kasus yang tadi itu, dari genetik itu kankernya? Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin, saya ingin kita melihat semua ke layar. Ini jawabannya ya. Jadi Syekh bin Baz rahimahullah, qala Syekh Ibnu Baz rahimahullah. Syekh bin Baz mengatakan, hunaka minal jin man yakunu sababi maradi syaratan. Bahwasannya kanker itu dari syaitan jin, man yakunu yang secara yakin ya, sabab menyebabkan fi maradi al-syaratan, penyakit kanker. Jadi kalau kita sudah mengikuti fatwa beliau, maka selesai sudah sebetulnya. Dan beliau dalam fatwa itu menyatakan ada seorang wanita ya, yang memiliki kanker payudara di sebelah kanannya. Lalu kemudian diangkat ya, dan kemudian kanker itu pindah ke kiri. Dan kemudian kata Syekh, setelah yang kiri diangkat, lututnya juga sakit. Jadi kankernya metas ke tulang. Maka beliau diruqyahlah dan muncullah setan, dan setan itu menyatakan bahwa dialah yang menyebabkan kanker payudara di kanan dan kirinya, dan dia juga akan melakukan pada lututnya sebagaimana yang dilakukan pada payudaranya itu. Ya. Maknanya bahwasannya peristiwa metastase atau pindahnya pindahnya kanker itu adalah perpindahan setan. Inna syaitan min ibni Adam fil insani yajri majrada, bahwa setan itu memang mengalir di dalam darah. Nabi menyebutnya darah karena waktu itu belum ada dunia genetika. Ya. Di dalam darah, darah itu sel darah. Jadi dia berlarian di dalam darah. Jadi Ustaz, ketika ada sesuatu yang aneh, misalkan tadi mohon maaf payudaranya segar kadang-kadang turun. Ini ada juga di Surabaya peristiwa ini, bukan hanya di Turki. Ustaz Abu Rahman juga menemukan bahwa itu adalah tipu daya syaitan. Artinya kalau sudah setan, kitalah memang tukang ngusir setan. Kitalah tukang ruqyah. Ya. Jadi kalau sudah paham bahwa itu setan, akal kita oke, iman kita siap, ya sudah, hantam. Di perjalanan Allah akan berikan ilham. Barakallahu fikum, barakallahu fi ahlikum wa malikum wa amalikum wa hayatikum. Barakallahu.